Kesempatan sedekah jariah masih terbuka lebar. Salurkan sedekah jariah Anda melalui Bank Muamalat Indonesia 35300161716 atas nama Pondok Pesantren Tahkimus Sunnah Al-Islami, kode bank 147. Informasi dan konfirmasi 0813 7314 7983. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah al-muslimin wal muslimat, ibadallah rahimani wa rahimakumullah wa azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas karunia nikmat Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kita bisa bermajlis di masjid kita ini dengan harapan mudah-mudahan majlis kita ini termasuk majlisul ilm yang dibanggakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di hadapan para malaikatnya. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang apabila diberikan nikmat kepadanya dia mau bersyukur kepada Allah akan nikmat-nikmat tersebut. Apabila diuji dengan satu ujian musibah dia mau bersabar atas ujian Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Dan hamba yang apabila terjatuh dalam dosa dan kesalahan dia mau bersegera untuk istighfar, kembali dan bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan yang mulia ini kita bahas satu ibadah yang sangat agung, yang sangat istimewa, yaitu salat-salat sunnah rawatib. Salat sunnah rawatib ini satu ibadah yang sangat istimewa. Kenapa kita bahas ibadah tersebut? Yang pertama karena itu adalah satu ibadah yang sangat istimewa sehingga wajib untuk kita ilmui tentang bagaimana fikih ibadah tersebut, sebab Allah subhanahu wa ta'ala la yu'badu bil jahl wa innama yu'badu bil ilmi. Allah itu tidak mau diibadahi dengan kebodohan. Allah hanya menerima ibadah yang dibangun di atas al-ilmu,
Dan kewajiban kita ketika mendapati satu ibadah adalah berupaya untuk mengilmuinya, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah tersebut sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita pelajari agar ketika kita tahu keistimewaan ibadah tersebut akan muncul cinta, karena ibadah adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pun wajib untuk mencintai ibadah tersebut. Bahkan seorang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hendaknya membangun ibadahnya dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan dengan mencintai ibadah tersebut. Karena itu salah satu dari rukun ibadah adalah al-mahabbah atau al-hub, cinta, dan itu merupakan motor penggeraknya. Jadi motor penggeraknya adalah cinta. Kalau kita tidak cintai, kita tidak akan kerjakan ibadah tersebut. Kalau toh dikerjakan, maka akan dikerjakan dengan cara yang asal-asalan, karena tidak kita cintai. Kemudian kita pelajari ibadah ini dengan harapan menjadi motivasi. Setelah kita tahu keutamaan ibadah tersebut, termotivasi kita untuk berupaya melaksanakan ibadah tadi dalam keseharian kita, sehingga apa yang disebutkan di dalam dalil-dalil tentang keutamaan khususnya salat sunnah rawatib ini betul-betul bisa kita dapatkan dengan sebab kita melaksanakan secara baik ibadah tersebut. Dan poin-poin yang lain tentunya sangat banyak kenapa kita pelajari ibadah kita ini. Ma'aziral ikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Ada satu ayat yang sangat agung di dalam Al-Quran yang hendaknya ayat ini betul-betul menempati posisi istimewa di hati setiap ahli tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Allah menggunakan fi'il hafidhu, itu fi'il madhinya hafadhah dengan wazan fa'ala. Jadi bukan sekedar menjaga, tapi betul-betul dijaga dengan penuh perhatian. Allah perintahkan, jagalah dengan sebenar-benar penjagaan oleh kalian salat yang fardu, yang 5, dijaga betul. Sering disampaikan tentang salat, tapi maksud kita kali ini difahami betul, ya. Salat tersebut ini perintah langsung dari siapa? Dari Allah, ya. Jaga salat. Wassalatil wusta, terkhusus jaga salat wusta, salat yang pertengahan. Berarti dia yang paling afdol, dia yang paling utama, dia yang paling menentukan. Itu salatul wusta. Paling kuatnya penafsiran salat wusta adalah salatul asri, salat asar. Itu dijaga. Wa qumu lillahi qanitin, tegakkan oleh kalian salat dalam keadaan tenang, dalam keadaan khusyuk, dalam keadaan fokus di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menegakkan salat tersebut. Ayat ini sangat agung, ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Dan ini nikmat Allah yang begitu besar kepada kita hambanya ketika Allah perintahkan kita menjaga salat. Karena tidak ada syariat ibadah
yang lebih agung, lebih dalam daripada sholat. Ini luar biasa. Maka Allah perintahkan supaya dijaga. Penjagaan terhadap sholat itu menjaga bentuk penghambaan seorang makhluk yang paling tinggi dan paling dalam kepada Rabb-Nya Azza wa Jal. Karena seorang yang paling menghinakan dirinya itu ketika dia meletakkan wajahnya di tempat yang paling rendah di muka bumi ini, dan itu adanya pada salat, sujud. Maka dijaga salat-salatnya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, menjaga salat-salat yang wajib, salat yang 5, berarti harus menjaga pula salat-salat yang menyertainya. Menjaga salat fardu yang 5 berarti diantara bentuk menjaganya adalah menjaga salat-salat rawatib, yaitu salat-salat yang mengiringi salat-salat fardu tersebut. Itu dijaga. Nanti kita lihat dalil-dalilnya. Kemudian salat secara hukum itu ada yang hukumnya fardu atau wajib, salat yang hukumnya fardu, dan yang sepakat jelas kefarduannya adalah salat yang 5 waktu. Salat yang 5 waktu, salat subuh, salat duhur, salat asar, salat maghrib, salat isya. Bahkan pendapat yang kuat, seorang yang meninggalkan salat yang 5 waktu ini dengan sengaja, maka dia terbatalkan Islamnya, kafir, keluar dari agamanya. Sengaja. Itu contoh salat yang fardu. Ada juga salat yang hukumnya tidak wajib, itu disebut salat tatawwu'. Salat tatawwu', istilah kita adalah salat sunnah. Sebenarnya sunnah itu juga bahasa Arab, tatawwu' itu juga bahasa Arab. Bahkan itu yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan itu yang disebutkan oleh Allah, salat tatawwu' itu. Nanti dalam hadis qudsi. Jelas ya? Jadi ada salat fardu, ada salat tatawwu'. Salat sunnah rawatib itu masuk golongan kelompok salat tatawwu'. Jadi bukan salat fardu. Salat sunnah rawatib masuk golongan salat tatawwu'. Sekarang apa itu salat tatawwu'? Ya. At-tatawwu' lughatan, tatawwu' secara bahasa at-tabarru'u bisyai'i, jadi membantu dengan sesuatu, berderma dengan sesuatu, itu namanya tatawwu'. Tabarru' bisyai'. Maka proyek-proyek yang sifatnya sosial itu namanya tabarru'at. Nah itu, jadi berderma dengan sesuatu, itu namanya tatawwu'. Maka sifatnya berderma, tidak wajib, nggak harus, dia nggak diancam dengan apa? Dosa. Tapi itu terdorong betul dari keinginan kita sendiri. Itu salat tatawwu'. Kemudian at-tatawwu' syar'an, salat tatawwu' secara syar'i adalah ismun lima suri'a ziyadatan 'alal fardi wal wajibat. Tatawwu' adalah satu nama yang disematkan untuk sesuatu yang disyariatkan sebagai bentuk tambahan dari amal ibadah yang fardu atau yang wajib. Jelas ya?
Saya ulang, tatawu secara syar'i adalah nama untuk sesuatu yang disyariatkan sebagai nilai tambah dari amal ibadah yang fardu atau yang diwajibkan. Itu namanya tatawwu'. Jadi ada salat fardu diberi oleh Allah nilai tambah plus, disebut salat tatawwu'. Jelas ya? Nah, itu makna tatawwu'. Salat nafilah, nah, istilahin salat nafilah, salat sunnah. Kemudian setelah kita ketahui definisi tatawwu', bahasa kita amalan sunnah untuk menambah dari amalan yang wajib. Khusus salat ada namanya salat tatawwu', berarti salat sunnah. Hukumnya tidak wajib, tapi sebagai nilai tambah dari Allah untuk salat yang diwajibkan. Sekarang kita lihat supaya termotivasi kita. Fadlu salatit tatawwu', fadilah atau keutamaan salat sunnah atau salat tatawwu'. Fadilahnya diantaranya, satu, takmilul faraid, keutamaannya adalah menyempurnakan sholat yang fardu. Karena biasanya kita, kebanyakan kita ini, dan itu pasti sholat fardunya itu hampir tidak pernah utuh dan sempurna. Ya Pak, bener. Nah, itu ada yang sholat melamun, ada yang sholat sambil transaksi, ada yang sholat sambil safar, itu ya. Dan ada yang sholat sambil dan sambil yang banyak. Nggak sempurna. Ini kalau saya, nggak tahu kalau antum ya. Nah, apalagi kalau kita ingat hadis Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Ahmad, Nabi SAW mengatakan, awwalu ma yuslabu min hadhil ummah al-khusyu' fis shalah. Pertama kali yang tercabut dari hati umat ini adalah khusyuk di dalam salat. Maghrib tadi khusyuk enggak? Nah, sampai dikatakan oleh para sahabat, sehingga kalian masuk ke masjid-masjid kaum muslimin, sulit kalian dapati orang yang betul-betul khusyuk dalam sholatnya. Nah, ketika kita menyadari sholat fardu kita itu penuh dengan kekurangan, kasih sayang Allah hadir supaya bisa disempurnakan. Allah berikan nilai tambah, disyariatkan sholat sunnah. Karena Masya Allah ya, kadang kita waktu yang sudah sangat penat, kantuk sudah betul-betul menyiksa, sholat. Nah itu Masya Allah. Nah, jadi ini kasih sayang Allah ini, adanya salat sunnah ini betul-betul kalau kita fahami merupakan kasih sayang Allah ya. Jadi keutamaan yang pertama, salat sunnah itu adalah sebagai penyempurna terhadap nilai salat fardu kita. Mana qasa minal faraid, apa yang kurang dari pelaksanaan sholat fardu kita, fa innahu yujbaru minan nawafil wa yukammalu biha yaumal qiyamah,
nanti akan ditambal dan disempurnakan di hari kiamat dengan sholat-sholat sunnah yang kita kerjakan. Maka ketika kita sudah pahami sholat fardu kita ini kalau dihitung barangkali compang-camping, jangan malas sholat sunnah, apalagi sholat rawatib itu langsung berdampingan dengan sholat fardu dan ringan kok itu ya. Nah, bagi siapa yang Allah mudahkan, tentu ya, satu yang mudah itu ternyata nggak terjangkau kalau Allah nggak beri taufik ya. Jadi nanti di yaumul kiamah ganjaran nilai pahala sholat fardu kita yang kurang ditambal, disempurnakan dengan amalan yang kita dapatkan dari mana? Sholat-sholat sunnah kita. An Anas bin Hakim ad-Dabbi anna Abu Hurairah radhiyallahu an dzakara anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwala ma yuhasabu bihin nasu yaumal qiyamah min a'malihim as-shalah. Sesungguhnya pertama yang akan dihisab seorang hamba nanti di yaumul qiyamah dari amal ibadahnya adalah sholatnya. Kalau urusan muamalah, darah, pembunuhan, itu yang pertama nanti akan dihisab di yaumul qiyamah. Ini kalau kasus muamalah. Kalau dalam ibadah yang pertama akan dihisab adalah apa? Salat ya. Qala yaqulu rabbuna azza wa jal, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, lil malaikah, kepada para malaikat, wa huwa a'lam, padahal Allah lebih ngerti, Allah lebih mengilmui kita daripada para malaikatnya. Tapi Allah berkata kepada para malaikat, apa kata Allah? Ungduru fi salati abdi, perhatikan oleh kalian salat hambaku, salat yang fardu ini, perhatikan ya. Allah perintahkan malaikat, hisab, hitung, perhatikan salat fardu yang dikerjakan hambaku. Atammaha am naqasaha, apa dia mengerjakan secara sempurna utuh atau dia mengerjakannya dalam kondisi kurang, tidak sempurna ya. Fa in kanat tamatan kutibat lahu tamatan, kalau dikerjakan secara utuh dan sempurna dicatat sebagai ibadah yang utuh dan sempurna. Wa in kana intaqasa minha syai'an, ketika dihisab salatnya ternyata salat fardunya itu kurang, dikerjakan dengan bentuk kurang, tidak sempurna, apa kata Allah? Qala ungduru, Allah berkata kepada para malaikat, perhatikan oleh kalian, hal li abdi min tatawwu'in, ini pentingnya, apakah hambaku punya salat sunnah? Nah, kalau nggak punya, udah ini repot ini urusan ya. Nah, fa in kana lahu tatawwu'un, kalau dia punya salat sunnah, atimmu li abdi faridatahu min tatawwu'ihi, sempurnakan ganjaran hambaku dari salat fardunya dengan salat sunnahnya ya. Summa tu'khadul a'malu ala dzakum, kemudian amalan yang lain itu ditentukan dengan salat tersebut. Maka dalam hadis, dalam riwayat yang lain, pertama yang dihisab dari seorang hamba nanti di yaumul qiyamah dari amalnya adalah salat. Kalau salatnya bagus, maka dihitung bagus seluruh amalnya. Kalau salatnya rusak, maka dihitung rusak seluruh amalnya. Berarti salat kita ini ibarat hati bagi jasad kita, sama. Rasulullah ketika mengatakan tentang qalbun idza salahat salaha sairu jasadihi,
Kalau hatinya baik, akan baik seluruh jasadnya. Wa idza fasadat fasada sairu jasadihi. Kalau rusak hatinya, rusak seluruh anggota badannya. Demikian juga salat nanti di yaumul kiamah. Dalil ini saja menunjukkan keharusan kita betul-betul perhatian tentang apa? Salat. Ini usi nafsi ayu wa iyyakum. Ya. Nah, ini yang pertama. Jadi keutamaan salat tatawwu adalah menyempurnakan ganjaran salat fardu atau nilai salat fardu kita. Keutamaan yang kedua, kasratus sujud sababun fi murafaqatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fil jannah. Banyak melakukan salat, dan salat yang bisa dilakukan secara banyak itu salat-salat sunnah. Otomatis kita akan banyak melakukan sujud, karena sujud adanya di mana? Salat. Banyak sujud itu menjadi faktor terbesar kita akan bisa menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga. Masya Allah. Ya, ini fadilah yang luar biasa. Kerinduan kepada Nabi bisa didapatkan nanti di akhirat dengan diantaranya apa? Memperbanyak sujud, dan sujud itu tempatnya dalam salat. Ya. Hadis dari Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami, hadis dari sahabat yang mulia Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami. Ini khadimnya Nabi SAW, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyiapkan air wudhunya, menyiapkan minumnya, menyiapkan makan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini Rabi'ah. Ya. Naam. Qal, dia menuturkan, kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ataituhu biwadu'ihi wa hajatihi. Aku pernah bermalam dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka biasa aku siapkan air wudhu beliau dan juga apa yang menjadi hajat kebutuhan beliau. Namanya beliau biasa membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disiapkan. Dan ini sebagian ulama mengambil dalil boleh kita ini berkhidmah kepada orang saleh atau orang alim. Itu fadilah. Ya. Naam. Faqala li, Rasulullah SAW itu kalau orang berbuat baik kepadanya nggak mau dibiarkan gratis, dan itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nabi katakan, barang siapa yang berbuat baik kepadamu maka fakafi'uhu, balas kebaikannya, jangan dibiarkan, apalagi malah disakiti, jangan. Fakafi'uhu, balas kebaikannya. Kalau kamu nggak ada yang kamu dapati untuk membalas semisal kebaikannya, ad'uhu, doakan dia, jazakumullahu khairan, doakan, jazakallahu khairan. Jangan diganti dengan syukron. Syukron itu nggak ada dalilnya. Ya. Ini doa yang warid dari Nabi SAW, jazakallahu khairan, syukran, terima kasih, udah tak, jangan diganti. Jazakallahu khairan, jangan diganti dengan syukran. Atas tabdinul alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Masa suatu yang bagus mau diganti dengan yang murahan? Apa enggak boleh syukron? Boleh, tapi jangan memalingkan dari yang ada dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, nah. Maka Nabi katakan ketika disiapkan air wudhunya, disiapkan apa yang menjadi kebutuhannya, maka Nabi berbuat baik kepada Rabi'ah ini.
Faqala li, maka Nabi berkata kepadaku, ya Rabi'ah, sal, wahai Rabi'ah, mintalah. Kamu mau minta apa? Masya Allah. Rasulullah menawarkan satu penawaran yang seperti ini. Dan nanti lihat apa sih isi hati para sahabat yang paling agung, nanti kita ketahui di sini. Fakultu, maka aku katakan, ketika Nabi mengatakan mintalah, minta apa wahai Rabi'ah? Fakultu, maka aku katakan, as'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, aku minta bisa menemanimu di surga. Masya Allah. Bukan dunia. Ingin bisa bersama Rasulullah di surga. Spontan itu, nggak direkayasa. Barangkali kesempatan ini ditunggu lama oleh sahabat Rabi'ah ini. Dia berkhidmah membantu Rasulullah SAW, dengan rela dia membantu Nabi SAW tanpa minta apapun, berkeinginan supaya apa yang dilakukan di dunia berkelanjutan nanti di yaumul qiyamah. Maka ketika diminta oleh Nabi, mintalah wahai Rabi'ah, spontan keluar isi hatinya yang sesungguhnya, as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku ingin selalu menemanimu nanti di surga. Ya. Qal, lalu Nabi menyaut, aw ghaira dzalik. Thayyib, itu satu. Adakah permintaan yang lain ya Rabi'ah? Masya Allah, masih ditawari permintaan yang lain. Adakah permintaan yang lain ya Rabi'ah? Qultu huwa dzaka. Hanya itu ya Rasulullah. Kalau itu sudah didapat, selesai. Ya. Qala, maka Nabi SAW mengatakan kepada Rabi'ah, fa'inni ala nafsika bikasratis sujud. Kalau begitu bantu aku untuk bisa kamu dapatkan itu dengan memperbanyak sujud, yaitu memperbanyak sholat. Hadis riwayat Imam Muslim. Maka bersemangat kita, perbanyak sholat kita, dengan harapan kita mendapat bagian sebagaimana bagian siapa? Rabi'ah radhiyallahu anhu. Sahabat cintanya kepada Nabi luar biasa. Sampai ada seorang sahabat begitu di rumah dia merasakan kerinduan yang luar biasa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak mampu berdiam di rumah, keluar mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memandang wajah beliau, mendengar ucapan beliau, melepaskan kerinduannya. Masya Allah, kecintaan yang luar biasa. Begitu di hadapan Nabi, dia mengatakan, ya Rasulullah, kalau rinduku kepadamu hadir sedang saya berada di rumah, saya nggak sabar untuk menahan rindu saya kepadamu ya Rasulullah, sehingga saya keluar rumah mencarimu untuk melepaskan rindu kepadamu. Tapi saya sedih ya Rasulullah. Kenapa? Kalau saya ingat kematianku dan kematianmu, kalau aku mati lalu aku masuk surga, aku di tempatku, sedang kalau engkau mati, engkau di tempat surga yang tinggi. Seakan dia mengatakan, bagaimana kalau saya rindu sedang kedudukanku dengan kedudukanmu berbeda, sehingga aku tidak bisa berjumpa denganmu. Di dunia saja begitu rindu, gak sanggup dia menahan rindu, ingin bertemu dengan Rasulullah SAW. Sampai dibayangkan di akhirat, kalau nanti tempat saya di surga tempatnya ya sebatas saya, sedang Rasulullah adalah utusan Allah, tempatnya tinggi, saya nggak bisa ketemu Nabi nanti di surga, seperti apa? Masya Allah, radhiyallahu anhu majma'in. Begitulah kecintaan yang sesungguhnya, kejujuran cinta yang sebenarnya dari para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai terpikir hingga di akhirat, bukan hanya di dunia. Jadi orientasi hidupnya apa? Akhirat, surga, bisa bersama Rasulullah SAW. Ada Arab kampung datang ke kota Madinah
untuk datang ke kota Madinah itu perlu persiapan yang lama, bekal, waktu, tenaga, dan seterusnya. Begitu sampai ke kota Madinah, bertemu dengan Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya datang kepadamu untuk bertanya satu hal. Kata Nabi, apa itu? Tunjukkan kepadaku satu amalan yang kalau aku kerjakan, Allah masukkan dengan amalan tersebut diriku ke dalam surga. Masya Allah. Berarti di kampung sana yang dia pikir tiap hari itu, bagaimana saya masuk surga. Saya mau ketemu Rasulullah, ingin tanya bagaimana caranya saya bisa masuk surga. Coba ini pelajaran dari para sahabat untuk kita, ayyuhal ikhwah wal akhwat. Pernahkah terbersit di benak kita ini tentang bagaimana saya bisa masuk surga? Perjuangan apa yang saya harus kerjakan? Adakah saya memiliki amalan istimewa yang hanya antara diri saya dengan Allah, tidak ada satupun yang tahu, yang itu nanti akan menjadi amalan andalan saya supaya Allah memasukkan saya ke dalam surga? Kan itu kebiasaan salaf loh ya, kebiasaan salaf seperti itu. Zainal Abidin, cucunya Ali bin Abi Thalib, begitu wafat, padahal ini orang kaya, orang mampu, nggak pernah kerja keras, ibaratnya begitu. Begitu wafat, dimandikan jenazahnya, punggungnya ini kapalan hitam gitu, kayak kuli panggul. Orang-orang itu aneh, apa yang dia kerjakan? Ternyata sekian ratus orang-orang fakir yang di daerah itu, ketika wafatnya Zainal Abidin ini dan selanjutnya, tidak mendapati lagi di pintu-pintu mereka bahan makanan pokok yang selama ini didapatkan. Jadi orang-orang fakir di kampung tersebut tiap pagi buka pintu, ada bahan makanan pokok yang dia dapatkan, nggak ngerti siapa yang ngantar, nggak ngerti siapa yang sodakoh. Itu berlangsung sekian tahun, ternyata dikerjakan oleh Zainul Abidin, cucunya Ali bin Abi Thalib. Supaya tidak tahu orang, dipanggul sendiri, diantar sendiri, di saat orang yang mau menerima sodakoh tidak tahu. Itu loh, hanya antara kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala, bainaka wa baina rabbik. Masya Allah. Ternyata begitu salaf itu berupaya keras membela dirinya, membebaskan dirinya dari ancaman adab Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara orang-orang hari ini santai dengan amal mereka yang tidak seberapa, dengan amal mereka yang kecil dan compang-camping, tidak pernah bagaimana memikirkan supaya menebus dirinya dari ancaman adab Allah subhanahu wa ta'ala. Waqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nara walau bisyikit tamratin. Takutlah kalian kepada ganasnya neraka meskipun dengan separuh biji korma. Sedekah. Sekarang begitu sulitnya diperintah untuk sedekah, padahal ibadah yang kita kerjakan itu justru untuk membela diri kita. Kenapa begitu fakirnya kita terhadap pengakuan orang lain, pengakuan manusia, apresiasi mereka? Apa tidak ada Allah subhanahu wa ta'ala yang sanggup memberikan ganjaran kepada amal ibadah kita? Fattakullah ya ikhwah. Cukupkan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pemberi ganjaran akan amal ibadah kita. Jangan fakir kepada manusia ya. Lakukan ibadah yang hanya antara kita dengan Rabb kita. Sampai istri antum saja jangan sampai tahu, anak kita jangan sampai tahu. Jangan kadang-kadang itu sedekah sebentar, tak musyawarah dulu sama istri, kesimpulannya nggak boleh sama istri, ya, selesai. Suami takut istri, jadi untuk menebus dirinya dari adab neraka nggak bisa ya. Bersama itu, begitu kita lakukan amal ibadah yang sedikit, kita senang sekali dengan sebutan dan sebutan ya. Nah, ini contoh dari kisah sahabat
Berarti banyak sujud, berarti banyak sholat. Itu menjadi sebab terbesar kita bisa menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil jannah, di surga. Apakah berita semacam ini masih belum menarik hati kita? Maka silahkan dipikir sendiri-sendiri. Ya, nah. Kemudian yang ketiga, fadilah, keutamaan salat sunnah yang ketiga, kasratus sujud sababun fi dukhulil jannah. Banyak salat, banyak sujud sebab terbesar juga untuk masuknya seorang ke dalam surga. Nah, orientasi hidup seorang muslim ahli tauhid apa? Surga. Itu sampai sahabat ketika Nabi safar bersama para sahabatnya, Rasulullah SAW menyatakan, siapa yang mau mengambil perjanjian denganku maka baginya surga. Sauban, pembantu Nabi yang ada di sampingnya ini, nggak berpikir apa saja, pokoknya saya sanggupi. Kenapa? Yang dijanjikan surga. Dia nggak ngerti apa nanti perjanjian dengan Nabi, berat apa nggak berat, seperti apa, nggak peduli, pokoknya saya ya Rasulullah, sebelum didahului yang lain. Karena beliau yang di samping Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan begitu, siapa yang sanggup mengambil perjanjian denganku maka baginya surga. Begitu mendengar surga, udah siap langsung. Sauban begitu pertama mendengar, karena dia pembantu Nabi, saya ya Rasulullah. Ternyata apa kata Nabi? Jangan pernah minta tolong kepada siapapun dari makhluk. Lu berat ini. Jangan pernah minta tolong kepada makhluk. Udah siap dia dapat surga. Maka Sauban ini setelah itu sampai matinya nggak pernah minta tolong kepada selain Allah. Beliau naik kuda bersama teman-temannya, dicambuk kudanya supaya lari, begitu cambuk begitu, lepas cambuknya ini jatuh. Lah yang jalan kaki itu cambuk itu di depannya itu. Andaikan tolong Mbak ambilin, enggak, beliau turun ambil cambuknya. Kenapa? Perjanjian saya dengan Rasulullah SAW. Allahu Akbar. Jadi kalau sudah surga sudah selesai. Ini Masya Allah. Jadi orientasi hidupnya sangat tinggi. Ya, di antara yang menyebabkan kita masuk surga adalah banyak sujud. Sedang sujud ada di dalam salat. Nggak boleh sujud di luar salat, kecuali kalau ada dalilnya, karena sujud itu ibadah. Kadang sebagian kaum muslimin dijumpai habis salat kemudian zikir, habis zikir doa, tidak puas ditutup sujud lagi, nggak tahu sujud apa itu namanya. Ini bid'ah, nggak boleh. Ya, nah. Jadi sebab masuk surga. Yang kedua sebab waraf'ud darajat, diangkatnya derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat itu menyebabkan derajat kita diangkat tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Wahattil khati'at, dihapuskannya apa? Kesalahan-kesalahan kita. Jadi sebab masuk surga, diangkat derajat kita kepada derajat yang tinggi, dihapuskan kesalahan-kesalahan kita. Amal tersebut adalah salat, sujud. Ya. Nah, An Mi'dan ibni Abi Talhah Al-Ya'mari qala, dia berkata, laqitu Sauban maulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku bertemu dengan Sauban, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi yang kita kisahkan ya, yang mengambil perjanjian dengan Nabi, siap untuk tidak meminta tolong kepada siapapun dari selain Allah, ya. Fakultu, maka aku berkata kepada Sauban, ahbirni bi amalin a'maluhu yudkhilunallahu bihi al-jannah. Habarkan kepadaku wahai Sauban, apa yang kamu dapat dari Nabi SAW tentang suatu amal yang dengan sebab itu akan memasukkan aku ke dalam surga. Fasakata, lalu diam Sauban ini. Summa sa'altuhu fasakata, saya tanya lagi, Sauban ini diam. Ditanya diam, ditanya lagi diam.
Summa sa'altuhu salisah, kemudian saya tanya yang ketiga kalinya. Faqala, maka dia mengatakan, sa'altu an dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu aku pernah bertanya, apa yang kamu tanyakan ini kepadaku? Saya tanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban, alaika bikasratis sujudi lillah, hendaknya kamu memperbanyak sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan, karena engkau tidaklah sujud dengan satu kali sujud. Berarti salat ini ya, sujud dengan satu kali sujud, illa rafa'akallahu biha darajatan, kecuali dengan sujud tadi Allah angkat derajatmu. Masyaallah, kalau sekali salat berapa kali kita sujud? Satu sujud Allah angkat derajatnya. Wa hatta anka biha khati'atan, dan Allah hilangkan darimu satu kesalahan. Qala Mi'dan, thumma laqitu Aba Darda, kemudian aku suatu hari bertemu dengan Abu Darda, fasa'altuhu, lalu aku tanyakan itu seperti yang aku tanyakan kepada siapa? Sauban. Faqala li misla ma qala li Sauban, maka Abu Darda pun menjawab seperti hadis yang diriwayatkan oleh Sauban. Jadi memperbanyak salat, sujud, itu menyebabkan kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, diangkat derajat kita, dan dihapuskan kesalahan-kesalahan kita. Sama-sama kita fahami kesalahan kita begitu banyak, dan alangkah butuhnya kita kepada surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Perbanyak salat ya, perbanyak sujud, dan diperbagusi sujudnya, dinikmati. Kalau kita lihat bagaimana para salaf kita, yang paling mereka rasakan nikmat itu adalah ketika sujud, salat sujud. Dan wallahi ayyuhal ikhwah, kalau Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita keimanan, kekhusyuan, kelezatan dalam beribadah, tidak ada kenikmatan di dalam dunia ini ketika kita hidup yang melebihi nikmatnya kita sujud menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Wallah, kalau mau makan, selezat apa makanan yang kita makan? Terbatas. Tapi seorang yang meletakkan wajahnya kepada Allah sujud, dia berbisik kepada Allah dalam sujudnya, berdoa, bermunajat, merengek, menghibah kepada Allah, sungguh itu betul-betul surga yang Allah berikan di dunia ini. Lagi-lagi permasalahannya adalah keimanan yang membuahkan kekhusyuan hati. Nah itu, dan itu Abu Darda, beliau mengatakan, a'udzubillahi min khusyu'in nifaq, aku berlindung kepada Allah dari khusyuk nifaq. Ditanyakan kepada beliau, apa itu khusyuk nifaq? Seorang yang nampak jasadnya diem khusyuk, tapi hatinya lalai. Berarti maksudnya yang harus lebih kita perjuangkan itu adalah bagaimana hati kita saat kita sholat. Kalau hati kita tenang, maka badan kita, tubuh kita saat sholat juga tenang. Kalau orang sholat, maaf, kayaknya hatinya juga seperti itu. Tapi jasad kita paksa tenang, kalau hati nggak khusyuk, itu namanya khusyuk nifaq, bohong, hatinya lalai. Bagaimana supaya khusyuk? Diresapi sholat tadi, diperjuangkan keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini harta yang luar biasa loh ya, keberuntungan besar yang betul-betul harus diperjuangkan. Ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Dan itu ada dalam ibadah yang setiap hari kita kerjakan, yaitu apa? Salat. Antum tiap hari salat. Maka yang penting sebenarnya kita perlu evaluasi, perlu kita muhasabah itu, seperti apa sih kedudukan salat itu di hati kita. Bukan yang penting saya salat, arti sebuah salat di hati saya itu seperti apa, sehingga nanti buahnya nampak.
Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan apa? Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kedudukan salat. Sehingga kalau sudah salat sudah itu yang paling agung. Dipersiapkan dengan persiapan yang bagus. Saya ini kok badan kayaknya nggak siap kalau sholat kayak begini nih, keringat bercucuran kemana-mana. Disegarkan, mandi, perlu mandi, pakai pakaian yang membuat kita sejuk demi menjaga apa? Sholat. Jadi perhatiannya besar. Umar bin Khattab radhiyallahu an itu ketika ditikam, kan pisau itu tembus ke depan. Pisau itu yang ada matanya itu tembus ke depan, diputar, tarik sehingga ususnya Umar itu apa? Putus. Dikasih minum susu, keluar dari usus itu. Pingsan beliau, bertahan hidup kurang lebih 3 hari. Pingsan begitu. Dijenguk para sahabat, pingsan. Begitu siuman dari pingsannya, apa yang beliau tanyakan? Apakah manusia sudah sholat? Sholat. Siuman ingat sholat, siuman ingat sholat. Sampai ini yang dijadikan dalil para ulama, orang yang meninggalkan sholat kafir. Ketika Umar ini pingsan, dijenguk, dibesuk oleh seluruh sahabat yang ada di situ, hadir di kediaman Umar. Umar ini siuman. Begitu siuman, beliau mengatakan, sholat, sholat, sholat. Apakah sudah ditegakkan sholat? Maka para sahabat menjawab, sudah ya Amirul Mukminin. Maka ucapan yang dijadikan dalil oleh para ulama, beliau mengatakan apa? La hadza fil islami man tarakas shalah. Tidak ada bagian dalam Islam sedikit pun bagi orang yang meninggalkan salat. Kenapa dihukumi kafir dengan sebab ucapan ini? Ucapan ini diucapkan oleh Umar, dihadiri oleh seluruh sahabat, nggak ada satupun yang mengingkari. Maka ijma, orang yang meninggalkan salat kafir. Ini pentingnya salat. Dan kalau kita bicara dalil khusus salat, udah luar biasa. Tidak ada ibadah yang dibahas secara detail terperinci dengan dalil-dalil yang cukup melebihi salat. Dan tidak ada kewajiban yang sampai titik akhir orang mati melebihi salat. Orang kalau masih punya kesadaran, meskipun nggak bisa gerak, wajib sholat. Seorang di penjara, diikat, dilucuti pakaiannya, nggak bisa bersuci, nggak bisa menutup auratnya, waktunya sholat, sholat. Nggak ada uzur. Puasa masih ada uzur, haji apalagi ada uzur, zakat ada uzur, sholat nggak ada uzur. Karena sholat itu merupakan pertautan hati dalam sebuah ibadah antara makhluk dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang itu merupakan paling dekatnya pertautan. Nabi SAW mengatakan, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun. Paling dekatnya hamba dengan Rabbnya itu ketika hamba tadi sedang sujud sholat. Ini fadilah sholat sunnah tatawwu, menyebabkan kita dimasukkan ke dalam surga, diangkat derajat dan dihapuskan kesalahan kita. Kemudian yang keempat atau yang terakhir dari keutamaan sholat tatawwu, sholat sunnah adalah taqarrubul abdi ilallahi subhanahu wa ta'ala bin nawafil sababun limahabbatillahi subhanahu wa ta'ala lil abdi. Seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan sunnah tadi, itu menjadi sebab cintanya Allah kepada hamba tersebut. Mana yang lebih mahal daripada cintanya Allah? Tidak ada. Sampai ketika dibacakan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan, jika kalian betul-betul mencintai Allah, ikutilah aku,
yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, nanti Allah akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Di situ ada dua cinta. Yang pertama, qul in kuntum tuhibbunallah. Yang kedua, yuhibbukumullah. Maka seperti Al-Hasan Al-Basri, beliau mengatakan, laisa sa'nu an tuhibba wa innamas sa'nu an tuhabba. Yang pokok permasalahan penting itu bukan bagaimana kamu mencintai, tapi bagaimana kamu dicintai. Masya Allah. Kalau orang mengklaim saya cinta kepada Allah, mudah, tapi bukan di situ pokok permasalahannya. Bagaimana kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuhibbukumullah. Di antaranya melakukan amalan-amalan yang sunnah, yang nafilah. Dalam hadis qudsi, Allah azza wa jalla qala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Senantiasa hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan melakukan amalan-amalan yang sunnah sehingga aku mencintainya. Insyaallah, ya, keutamaan yang sangat besar. Baik, ikhwana fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Itu mukadimah pembahasan kita tentang sunnah-sunnah rawatib. Kita fahami bahwa salat sunnah rawatib bagian dari salat tatawwu, dan tadi makna salat tatawwu sudah kita sampaikan, dan keutamaan amalan-amalan sunnah atau amalan tatawwu ada 4 yang tadi kita sudah sama-sama pelajari. Demikian insyaallah, nanti selanjutnya di pertemuan berikutnya bi'aunillahi subhanahu wa ta'ala, wal ilmu indallah. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.